Selamat siang semuanya, Sobat Etik. Salam kenal, saya dengan Indra. Ya, selamat siang Pak Indra. Cerita tentang Valentine itu tentu memiliki banyak arti dan makna begitu. Dan semua orang itu bisa memiliki suatu problem atau tidak kalau dari sudut pandang kognitifnya tergantung bagaimana memaknainya begitu ya. Nah, biasanya mendekati dari masa-masa hari-hari Valentine ini bisa saja membuat trigger atau pemicu begitu ya teman-teman ya. Panggilnya Indra aja ya Bu ya, Indra, masih oke, muda. Indra. Nah, teman-teman, ini bahasanya pemaknanya sako ya. Sako itu bukan sakit karena putau, tapi yang siang hari ini kita bahas adalah sakit karena engkau, gitu ya. Jadi istilah ini seringkali kita dengar dari sobat semua, begitu. Kalau seandainya kita punya hubungan, itu ada masa menyenangkan, tapi juga ada masa-masa menyakitkan, gitu ya. Next. Nah, sekarang ini kan sangat luas sekali ya, bahkan berbagai media itu bisa membuat kita punya pacar, tapi pacar virtual. Tapi pacar virtual pun rupanya rasanya sama seperti kita pacaran sungguhan, tatap muka. Generasinya kan beda sekarang. Mungkin ada yang konsul ke Bu Endah itu ada yang patah hati, tapi patah hatinya hanya pacaran. Bahkan pacaran dengan orang di luar negeri, di China, ataupun di Taiwan, ada yang orang tertipu begitu ya, karena punya pacar imajiner begitu. Tapi otak kita itu nggak bisa membedakan antara nyata dengan nggak. Itu sama seperti orang di hipnosis. Orang di hipnosis itu kalau suruh bayangin makan jeruk, sama seperti makan jeruk. Sama seperti kita, walaupun kita itu pacaran via media sosial, itu rasa-rasanya sungguh-sungguh kita mengalami yang namanya sakit hati juga. Jadi rupanya sekarang itu sakit hati tidak seperti zaman saya dulu. Kalau sakit hati itu harus ketemu orangnya, kita pacaran, ribut. Rupanya pacaran di media sosial pun sudah menjadi pemicu begitu ya. Ini bedanya generasi saya dengan generasi Anda semua begitu ya. Jadi rupanya sekarang ini orang sako itu tidak harus pacaran gandengan tangan dipukulin gitu ya. Rupanya dari cecetan di media sosial pun sudah bisa menyebabkan orang sakit karena engkau gitu ya. Ini kita lihat sumbernya dulu. Next. Nah, kalau yang namanya orang jatuh cinta itu kan rasanya happy banget, bahkan meningkatkan hormon endorfin ya, secara neuropsikologis itu dopaminnya meningkat gitu karena kita happy gitu ya. Tapi begitu jatuh duk begitu, kita jadi makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, duduk pun gelisah. Kalau zaman sekarang jatuh cinta ya boros pulsa gitu ya. Mereka tergila-gila dengan cinta. Salah satu penyebabnya karena apa? Kalau kita semua kebanyakan remaja itu merasakan apa? Daya kritikal kita nggak jalan begitu kita cinta begitu ya. Jadi kenapa cewek dengan cowok itu beda sekali? Kalau yang namanya jatuh cinta secara neuropsikologis, kenapa kalau cewek itu rasanya lebih mendalam, lebih tersentuhnya begitu ya. Kalau terlukai juga lama begitu ya. Kalau ingat-ingat sesuatu itu rasanya itu nggak hilang-hilang. Jadi secara neuropsikologis ada perbedaan di korpus kolosumnya ya. Volumenya cewek dengan cowok itu beda sekali. Itu secara neuropsikologis. Tapi secara keseharian, secara perilaku kognitifnya yang namanya perempuan itu kan akan sangat berbeda. Sehingga kalau mereka suatu waktu tersakiti begitu, sulit sekali untuk pulihnya, butuh waktu begitu ya. Tapi bukan berarti nggak bisa gitu ya. Next. Nah, ini patah hati, ini yang saya ceritakan ya, patah hati. Ini patah hati itu kejadiannya. Nah, bahkan ada beberapa wanita itu yang sangat cinta sekali, walaupun sudah dipukul, sudah disulut rokok, dia tetap cinta. Pacarnya minta maaf, nah itu nanti hati-hati. Jangan-jangan pacarnya ada borderline personality dan lain sebagainya. Nah nanti bisa kita bahas ya, itu salah satu sumber-sumber yang menyebabkan orang sako. Orang korban perkosaan dengan orang yang sehari-hari dengan pacarnya diributin, orang rumah tangga setiap hari diributin, itu pulih drama orang-orang model-model KDRT begitu ya. Kalau orang sako ya, sakit karena engkau dengan pacar karena tersistematis harian. Jadi kepulihannya dengan korban rape, perkosaan dan sebagainya itu waktunya berbeda sekali itu. Next. Nah, tapi teman-teman, kita semua itu menjadi responnya berbeda atau tidak. Jadi ada gejala akan muncul jadi disorder atau tidak, itu tergantung dari resiliensi. Resiliensi itu kelenturan gitu ya. Resiliensi itu daya lentur kita gitu. Daya lentur kita bagaimana ketika kita ada masalah itu kita nggak patah gitu ya. Lentur itu seperti karet. Jadi kalau ditekan ada masalah, kita masih bisa lentur. Karena hidup kita nggak mungkin yang namanya tidak ada masalah. Hidup itu pasti ada masalah. Tapi yang memengaruhi kuatnya kita menghadapi masalah dan lain sebagainya itu ada pengaruh dari lingkungan, pendidikan, ya, pengasuhan, dan lain sebagainya. Next.
Next, ya. Nah, ini faktor penentu kepribadiannya. Kenapa ada yang orang itu kuat sekali, disakitin pun ya. Jadi biasanya saya menangani ada yang orang lapor, ada pemeriksaan di pelayanan perempuan anak, dia dikebukin terus sama istrinya. Bahkan ada yang istri itu mukulin juga ada gitu ya. Sebaliknya, suami mukulin juga banyak begitu. Tapi tidak hanya suami, sekarang istri pun juga sama. KDRT secara verbal maupun secara fisik gitu ya. Dan itu sesungguhnya sudah kita bisa prediksi sejak pacaran. Kalau sejak pacaran dia sudah seperti itu, sebaiknya kalau sobat etik masih punya referensi yang lain, sebaiknya cari referensi pilihan yang lain ya. Karena yang namanya kepribadian itu kalau ketika sudah usia ya remaja, dewasa awal gitu sulit sekali untuk berubah. Daripada nanti sobat etik jadi Sako, jadi pasiennya Bu Indah dan juga jadi klien saya juga begitu. Lebih baik kalau menemukan seperti itu. Nah, kita perlu lihat lingkungan pembentukannya gimana, situasinya gimana ya. Keturunannya dia seperti apa ya. Jadi sobat etik perlu tahu kerentanan kita semua ini ya, perilaku negatif kita ini juga genetis menurun dari orang tua kita. 80% lebih perilaku negatif orang tua kita itu akan turun. Nah, itu akan membentuk juga ya, pengasuhan itu membentuk kepribadian kita. Kita jadi orang yang kuat atau kita mudah lemah ketika tertekan ya. Kalau lemah tertekan, mohon maaf ini kalau Anda ada keturunannya schizofren, ketika Anda tertekan sekali dengan masalah, tidak depresi, tapi langsung bisa muncul menjadi gangguan kejiwaan yang berat, schizofrenia ya. Jadi sobat etik nanti perlu menimbang mengingat ya, kalau orang Jawa bilang bibit bebet bobot gitu ya, sebenarnya ya ini adalah proses pembentukan kepribadian Anda gitu ya. Next. Nah, karakteristik kepribadian itu menggambarkan ya yang berbeda jika sifat menyebabkan ia berperilaku dengan orang lain. Sikap manusia dianggap sebagai suatu kepribadian. Nanti saya akan ngobrolin, kepribadian tipe A, tipe B, orang boleh nyebut melankolis, orang boleh mengatakan koleris. Tapi intinya apa teman-teman? Semuanya itu apa? Semuanya adalah tergantung bagaimana proses pembentukan Anda. Ketika Anda memiliki proses hidup yang baik, hidup Anda bahagia, damai di lingkungan yang menyenangkan, Anda akan bertumbuh berkembang menjadi orang yang bagus. Anda bagus itu apa? Orang yang bahagia. Orang punya duit banyak, klien saya, tapi sehari-hari hidupnya menderita. Karena lihat suaminya melakukan kekerasan, ya, pacarnya melakukan kekerasan. Nah, itu membuat kita nggak bahagia. Next. Next. Intan, halo? Ya. Oke. Kepribadian itu dapat berubah ya. Nggak ada yang permanen. Tapi ingat, teman-teman, kenapa tadi saya bilang di sesi awal, kepribadian itu tidak mudah berubah ketika sudah usia dewasa awal. Jadi bagaimana kita milih suatu cowok gitu ya. Jadi kalau dari pendekatan kognitif gitu ya, seringkali kan kita milih cowok itu, mohon maaf nih, seperti apa ya, tagline-nya Coca-Cola ya. Coca-Cola itu kalau mahasiswi saya, rekan-rekan saya itu kalau saya tanya, kalau semester 1 ya, mahasiswa semester 1 itu kalau saya tanya kalau cari pacar, Coca-Cola. Cowok cakep, cowok idola. Nah, tapi seiringnya berjalan waktu, yang namanya kita mau cari cowok itu dengan kriteria Coca-Cola, sulit kan, begitu ya. Cowok cakep, cowok idola gitu. Cakep tapi dia nggak idola. Idola tapi dia nggak cakep. Nah, itu nanti perkembangan kognitif berubah. Nanti semester 8 Anda itu sudah mau hampir selesai kuliah, mungkin Anda berpikir tidak perlu cakep, tapi yang penting dia tanggung jawab, dia bisa bikin kita happy, nyaman gitu ya. Next. Nah, faktor yang mempengaruhi Anda itu bisa stres ya. Stres itu ada positif negatif ya. Jadi salahnya yang mempengaruhi Anda bisa ke stres negatif atau tidak, salah satunya adalah kepribadian Anda ya. Kalau memang kepribadian Anda punya daya lentur yang bagus, tentunya Anda tidak mudah down. Anda tidak mudah menjadi depresi, begitu ya. Next. Nah, ini tipikal kepribadian. Nah, ini kalau kita golongkan, itu sebenarnya ada berbagai macam, ya. Jadi, kalau Anda perlu memahami, ada berbagai orang kepribadiannya. Nah, kepribadian yang seperti apa, ya, ini saya akan jelaskan. Kalau tipe A itu orangnya ambisius, agresif, ya, kompetitif, nggak sabar, mudah tegang, mudah tersinggung, mudah marah, punya kewaspadaan berlebih. Nah, ini tipe A ini kalau sekarang di masa-masa COVID, dia juga kewaspadaannya tinggi. Nah, lebih suka bekerja sendiri, ya, kaku, ya, nggak mudah. Ada plus dan ada negatifnya, ya. Tapi ingat, sobat etik, semuanya itu kepribadian itu baik.
tergantung bagaimana kita mengelola dan menyadarinya, gitu ya. Kepribadian tipe B itu tidak agresif, ambisi yang wajar, penyabar, ceria, nggak mudah tersinggung, nggak mudah marah, ya. Bicara tidak tergesa-gesa, lebih suka kerjasama, mudah bergaul. Nah, kurang lebih dari cerita ini Anda bisa membayangkan, kalau Anda punya tipe kepribadian B, berarti ketika Anda punya masalah, kans atau peluangnya Anda mengalami disorder itu tidak sebesar mereka-mereka yang tipe kepribadian A, ya. Next. Nah, temperamen nih, ngomongin temperamen. Orang umum seringkali nyebut ada sanguin, ada melankolis, ada koleris, ada plekmatis, ya. Next. Nah, sanguin ini darah ringan, orangnya penuh harapan, ya. Mudah lupa gitu ya. Senang nolong orang lain, tapi nggak dijadikan sandaran, ya. Kalau dia dijadikan sandaran untuk tanggung jawab full juga dia yang merasa terbeban, ya. Bukan penakut, kalau salah sukar tobat, ya. Jadi kalau Anda lihat pacarnya kok berulang begitu terus, ya mungkin orang umum akan bilang ini tipe-tipe ada sanguinnya begitu, ya. Tapi teman-teman menyadari bisa saja dia mengalami GK, gangguan kepribadian gitu, ya. Gangguan kepribadian ini terbentuknya dari mana? Dari pengasuhan salah satunya, teman-teman. Sehingga kalau tadi mundur ke belakang lagi di slide yang awal, itu kita melihat bagaimana terbentuknya dari lingkungan, dari pengasuhan. Ya, jadi kita perlu melihat pasangan kita itu tidak hanya dari lihat orangnya, ya. Kalau kita paling mudah itu patokan, kalau kita lihat anak ini terbentuk seperti apa, bentukannya seperti apa, kita lihat ibunya gitu, ya. Karena ibu itu yang paling dekat yang mengasuh. Nah, itu kita bisa prediksi, oh anak ini nanti akan mirip-mirip lah, tidak jauh beda dari ibunya. Next. Next, ya. Temperamen melankolis. Ini ragu-ragu. Banyak pertimbangan. Nah, kalau milih pasangan banyak pertimbangan, nggak jadi-jadi gitu, ya. Nggak mudah janji, tapi kalau janji pasti ditepati. Nah, ini sulit percaya orang lain. Nah, kalau sekarang Anda sudah pacaran, putus, Anda sulit sekali move on, mungkin ada yang darah berat gitu, ya. Next. Nah, lalu ada darah panas. Wah, ini kalau pacar pasti berantem terus nih. Mudah terbakar, nggak tenang gitu, ya. Mudah terbakar, jadi modelnya sumbu pendek ini. Jadi habis marah nanti baik lagi gitu, ya. Tindakannya cepat, selalu berubah gitu, ya. Selalu sibuk, selalu mengejar kehormatan, suka sikap semu, ya, dan formal. Berpakaiannya cermat, rapi, agak nampak orangnya baik gitu, ya. Tapi ketika kita jalanin pacaran, waduh, orangnya mudah sekali sumbu pendek, marah-marah gitu, ya. Next. Lalu ada tipe plekmatis, ya. Orangnya lambat, panas, ya. Tapi kalau sudah panas, tahan lama. Tapi kalau harian nggak mudah marah, ya. Tidak peka, tidak mudah terprovokasi, ya. Jadi orangnya nggak gampang tersulut, cenderung mau mendengarkan, dia mengamati, tapi nggak jalan-jalan gitu, ya. Kalau punya pacar yang seperti ini, kok kayaknya pacar saya itu kurang ada gregetnya gitu. Kok diem-diem aja nggak gerak-gerak gitu, ya. Jadi semuanya itu ada plus minusnya, teman-teman. Kenapa saya bilang kepribadian semua baik? Karena memang semuanya ada plus dan minusnya. Dan semua dari kita, kenapa kita itu semua pengennya Coca-Cola, cowok cakep, cowok idola, karena kita semua punya grit, ya. Kita itu dapat pasangan harus seperti ini. Tapi ketika Anda nggak bisa menyesuaikan dan Anda mengalami problem, tidak bisa adaptif dengan problem itu, Anda pasti akan jadi sako. Ketika jadi sako nggak tertangani baik, jadi ASTD, Acute Stress Traumatic Disorder. Pacarnya sering marah, mukulin, dan sebagainya. Anda nggak bisa mengendalikan ASTD selama sebulan, jadi orang kalau kena masalah, jadi akut stres traumatik itu wajar. Itu seperti kalau di trauma itu, kalau di bahasa medis luka, ya, koyakan, sakit, ya. Kalau kita disakiti, sakit wajar, tapi nggak boleh terlalu lama. Nah, kalau kita resiliensinya jelek, jadinya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, gangguan stres pasca traumanya, ya. Itu ditandai 3 gejala utama begitu, ya. Ada hyperarousal, intrusion atau experience, dan numbing and avoidance gitu, ya. Next. Nah, luka pada hati, batin, perasaan, ya. Ini ya akibat peristiwa yang nggak menyenangkan, itu membuat
trauma di dalam hidup seseorang. Semakin sakit pengalaman hidup di masa lalu yang dialami, semakin dalam lukanya. Orang yang sehari-hari, jadi kalau pacar ya, memulihkan pacar yang sukanya mukulin. Jadi saya punya klien dampingan ya, pacarnya itu kalau sudah marah, jambak, mukul begitu, sampai nyulut rokok, habis itu sayang gitu lagi ya. Bahkan sampai laporan ke Polres, sudah diterima di PPA, sudah ada visum et repertum, nanti pacarnya minta maaf, mohon dia nggak jadi melanjutkan perkara ya, dia jadi membela si pelaku. Nah, nanti kena Stockholm Syndrome. Nah, itu jadi terjebak di perasaannya begitu, sulit untuk bisa bergerak. Tapi ketika menjalani, ya itu tadi sakit. Jadi kalau orang menghadapi masalah itu ada 3 mekanisme ya, fight, flying, atau freezing. Fight itu dia akan berani, wah pacarnya keras, dia akan keras. Flying, ya sudah, saya nggak mau ketemu aja, saya menghindar aja. Kalau sudah seperti itu, saya lebih baik menghindar. Tapi ada juga yang freezing, dipendam lama, diam sendiri, tiba-tiba datang ke Bu Endah atau datang ke psikolog, begitu nangis, terus merasa tertekan, merasa selalu sedih. Nah, itu mulai tanda-tanda menuju ke next. Nah, perhatikan luka-luka hati yang tidak disembuhkan atau dipulihkan ya. Di tingkah laku, kebiasaan hidup, karakter, bahkan kepribadian seseorang sepanjang hidupnya. Jadi, luka hati itu orang-orang yang luka itu bisa jadi pelaku. Ya, karena sehari-harinya terbentuk, mengalami. Ketika Anda punya pasangan yang suka melukai, secara tidak langsung nanti Anda juga akan terbentuk, akan menjadi pelaku kalau Anda tidak menyadari ya. Next. Nah, orang-orang yang hatinya terluka biasanya tanpa dia sadari, ini tadi yang saya bilang, akan jadi pelaku pada orang terdekatnya ya. Jadi ketika kita menghadapi hidup kita yang pahit, kita nggak bisa heal, kita nggak bisa recovery, kita akan jadi sakit ya. Sakit ini energinya bisa berupa positif, bisa negatif ya. Energi yang negatif kita bisa merusak orang lain, bisa menjadi disorder, gangguannya, yang nanti akan banyak dibahas oleh Bu Endah. Next. Nah, terjadinya problem psikologis, orang sako gitu ya. Harusnya kita itu kan hidup di sini dan sekarang, present now ya. Tapi kita selalu apa? Ingat-ingat yang masa lalunya. Makan, minum, ingat ya. Valentine, hari mendekati gini sudah deg-degan, sudah inget, biasanya ada pasangannya ngechat, ada pasangannya menyampaikan sesuatu yang manis-manis. Ketika di masa-masa Valentine dulu itu membuat ingat, dia disulut, dipukul, dia banyak hidup di past. Nah, ketika di past ini sumber gangguan gitu ya. Kalau teorinya eksistensialisme ya ini tidak hidup di sini dan sekarang. Nah, kalau menggunakan terapi mindfulness, harusnya kita bisa hidup di sini dan sekarang, menikmati hidup kita. Tapi karena kita ingat-ingat masa lalu, ya itu membuat kita nggak bisa hidupnya berkualitas baik. Dan juga ada yang mengkhawatirkan sesuatu yang mau terjadi ya. Ada beberapa orang yang sudah usianya 32, di quarter life crisis. Aduh, saya sudah patah hati sekian, ya sudahlah. Saya lebih baik menerima pasangan saya, walaupun pasangan itu sukanya marah-marah gitu ya. Saya berusaha menerima. Ingat, jangan berusaha menerima karena sudah mepet usia. Lebih baik kita hidup bahagia dengan pilihan kita yang sungguh-sungguh, bukan karena tekanan lingkungan, quarter life crisis, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini psychological problem, nanti akan banyak dibahas oleh Bu Endah. Jadi idealnya gitu ya, kalau kita itu ada tekanan gitu, kita itu punya coping yang positif gitu ya. Nah, kalau kita nggak bisa adaptasi dengan situasi itu, kita tertekan terus, ya itu tadi muncul depresi. Nah, depresi ini ada ringan sedang. Kalau ringan sedang biasanya disertai keluhan somatik ya. Kalau nanti si beratnya tinggal pilihannya disertai gejala psikotik atau tanpa gejala psikotik. Nah, tapi apakah semua orang depresi? Jadinya tidak. Ada juga yang pengen melupakan masalah, jadi penyalahgunaan zat ya. Ada yang memilih untuk melupakan masalah, dia pilih pakai aprasulam ya, golongan-golongan benzo. Kalau di masyarakat yang kalangan ekonomi menengah, dia pakainya pil-pil Heximer untuk melupakan masalah ya. Siswa-siswa SMP, kalau di sini ada hadir guru-guru, mungkin pernah dengar siswanya ada yang menyalahgunakan pil-pil Heximer, Trihex dan lain sebagainya. Mereka bilang untuk melupakan masalah gitu ya. Ya itu tidak menyelesaikan gitu ya, hanya diblok saat itu saja. Next. Nah, reaksi orang yang terluka ini biasanya ya, mungkin kita perlu
dari sobat etik ya. Kalau kita mulai menjadi pengkritik, penyerang, troublemaker ya, senang membalas kalau disakiti. Nah, ini tanda-tanda sobat etik belum bisa berdamai dengan sakonya ya. Berdamai itu bukan berarti melupakan masalahnya. Sobat etik ingat benar, kalau ada orang yang menterapi menjanjikan sobat etik bisa lupa dengan masalahnya, itu bohong. Saya melatih hipnosis, murid-murid saya ajarin hipnosis. Hipnosis nggak akan lupa, tapi yang diproses secara psikologis adalah ketika Anda ingat, sensasi emosionalnya sudah tidak ada lagi, tidak ada kebencian. Karena ketika ada kebencian, tubuh jiwa menyatu. Semakin sering Anda berproblem secara psikologis, fisiologis Anda juga pasti bermasalah ya. Defense luka-luka disimpan dalam hati sendiri. Manifestasinya terlihat dalam ekspresi wajah gitu ya. Muka kita kelihatan exhaustion, kelelahan psikologis. Dari matanya kelihatan grief. Dengan terapi EMDR ya, movement desensitization and reprocessing. Jadi nanti kita ambil dari mata, kita proses, itu bisa kita terapi beberapa tahap gitu ya, dengan movement desensitization and reprocessing, itu khusus untuk penanganan trauma. Lalu ada yang bertindak berlebihan. Nah, jangan-jangan sobat etik itu kalau waktunya pulang di kantor terus nggak pengen segera ketemu suami, nggak segera pengen ketemu pacar. Nah, itu mungkin saja tanda-tanda sobat etik belum move on itu, belum berdamai dengan sakonya. Next, terakhir ini karena waktunya terbatas. Ya, ini akibat sako yang perlu diingat ya. Defensif, ofensif yang tadi saya jelaskan. Jadi emosi nggak stabil dan sebagainya ya. Menyimpan dendam sampai ada dorongan bunuh diri. Ya, menyendiri, merasa nggak aman, dan nanti akan banyak dibahas oleh Bu Endah terkait gangguan-gangguannya dan bagaimana menanganinya. Nanti kita bisa diskusi di sesi tanya jawab sobat etik. Karena waktunya terbatas, saya serahkan ke Intan dan Bu Endah. Terima kasih sobat etik. Sampai jumpa lagi nanti di sesi diskusi.